Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Adik-adik, masih sama seperti minggu-minggu kemarin. Hari ini kita akan beribadah di rumah kita masing-masing lagi. Adik-adik, sebelum mulai beribadah, kakak mau menyampaikan, jangan lupa untuk berpakaian rapi seperti kita ingin pergi ke IMPA di gereja. Yang kedua, minta bantuan mama papa untuk mendampingi adik-adik ya. Yang ketiga, jangan lupa menyiapkan Alkitab dan juga Kidung Ceria ketika nanti kita mau memulai ibadah. Yang keempat, jangan lupa juga mempersiapkan uang persembahan ya adik-adik ya. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Oke, kita mau memuji nama Tuhan. Sebelum kita mau beribadah dan memuji nama Tuhan, adik-adik udah saat teduh belum? Oke, kakak kasih waktu untuk adik-adik bersaat teduh. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri karena pasti kakak yakin adik-adik tahu gayanya. Oke, kita akan menyanyi dari KC 177. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke adik, sekarang kita mau masuk dalam pengakuan dosa. Oke, siapa yang seminggu ini tidak melakukan dosa? Ayo. Siapa yang tidak melawan mama papa? Sama kakak adik juga. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Gimana sikap doanya yang baik? Oke, kita lipat tangannya, kita tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di rumah ya Tuhan. Meskipun dalam masa pandemik ini ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan untuk adik-adik klien kami ya Tuhan. Jika adik-adik klien kami melakukan kesalahan ya Tuhan, jika adik-adik kami melakukan apa yang dilarang oleh-Mu ya Tuhan, maafkanlah adik-adik kami ini ya Tuhan. Jika kami sebentar akan memulai ibadah kami ini ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi lagi. Pasti adik-adik juga tahu nih gerakannya. Oke, adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari KC 262. Kita ulang 2 kali ya adik-adik. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Oke adik-adik, kita ulang sekali lagi ya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar kami ingin memulai untuk membaca kitab kami dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati supaya kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu melalui kakak layan kami ya Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarkanlah supaya segala sesuatu yang disampaikan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa, haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan firman hari ini terambil dari Yoel 1 ayatnya yang ketiga.
Kakak ulang ya, Yoel 1 ayatnya yang ketiga. Kakak akan bacakan firman pada hari ini. Yoel 1 ayat yang ketiga. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Oke, adik-adik, kita sudah membaca firman pada hari ini. Oke adik-adik, kakak mau tanya, di sini siapa yang pernah dengar kata bencana? Bencana itu artinya apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya, bencana itu adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan dampak buruk bagi manusia adik-adik. Contohnya nih, seperti tsunami yang pernah terjadi di Indonesia kemarin. Nah, kan ketika tsunami itu datang, banyak banget ya adik-adik ya kerugian yang bisa kita lihat, seperti rumah-rumah pada roboh, bangunan hancur, atau bahkan ada teman-teman kita yang harus kehilangan keluarganya ya adik-adik ya, kehilangan mama papa, kakak adik, atau juga teman-temannya. Berarti bisa kita bayangin dong ya adik-adik ya, bencana itu bisa membuat banyak dampak buruk bagi manusia ya adik-adik. Bacaan kita hari ini ingin menyampaikan tentang pesan Nabi Yoel kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Jadi adik-adik, pada waktu itu terjadi sebuah wabah besar, wabah terburuk yang dialami oleh bangsa Yehuda adik-adik, yaitu wabah hama belalang adik-adik. Hama belalang ini menyerang semua pertanian dan juga perkebunan bangsa Yehuda adik-adik. Semuanya habis dimakan oleh belalang. Tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada lagi yang bisa digunakan adik-adik oleh bangsa Yehuda. Coba adik-adik bayangin, kalau misalnya nih tidak ada lagi bahan makanan, tidak bisa lagi untuk bertani dan juga berkebun, kira-kira apa sih yang terjadi adik-adik? Ya, mereka kelaparan adik-adik. Wabah tersebut mengakibatkan bangsa Yehuda tersebut menjadi kelaparan adik-adik, karena memang mereka tidak punya lagi nih bahan makanan untuk dimakan. Selain kelaparan, mereka juga tidak bisa beribadah di Bait Allah adik-adik. Mereka tidak bisa beribadah karena mereka tidak mempunyai bahan untuk korban curahan adik-adik pada waktu itu dan korban serahan. Nah, sedih banget ya adik-adik ya, sudah mereka kelaparan, tidak bisa makan, tidak punya bahan makanan, ditambah mereka tidak bisa beribadah di Bait Allah. Coba adik-adik kita bayangin betapa sedihnya bangsa Yehuda pada waktu itu. Nah adik-adik, Nabi Yoel ini mau menyampaikan pesan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Pesannya adalah bahwa wabah ini jangan menjadikan mereka bersungut-sungut, jangan jadikan mereka untuk marah kepada Tuhan, jangan jadikan mereka menjadi berkeluh kesah kepada Tuhan, tapi wabah ini harus menjadikan mereka supaya lebih dekat sama Tuhan adik-adik. Mereka harus percaya pada pertolongan Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan, dan juga mau percaya kalau ini semua adalah rencana Tuhan untuk bangsa Yehuda adik-adik. Dari bacaan kita hari ini, kita sama-sama mau belajar dua hal. Yang pertama, kita harus selalu berserah kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan ya adik-adik ya. Sama seperti bangsa Yehuda yang mengalami pencobaan dari Tuhan melalui wabah hama belalang ya adik-adik ya. Kita juga kan sedang dihadapkan oleh virus COVID-19, di mana kita sama-sama untuk berjuang melalui itu semua. Mungkin banyak perubahan yang kita rasakan. Kita tidak bisa lagi belajar dari sekolah, kita tidak bisa lagi beribadah di gereja, kita tidak bisa lagi bermain sama teman-teman kita tidak bisa lagi pergi kemanapun yang kita mau adik-adik. Tapi kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menghadapi ini semua adik-adik, kita bisa melalui ini semua. Jangan lupa juga untuk bersyukur ya adik-adik ya, karena kita masih diberikan kesehatan untuk melalui ini semua, dan juga masih diberikan keluarga, teman, saudara, kakak, adik untuk menemani kita
untuk menjalani ini semua ya adik-adik ya. Yang kedua adalah kita harus mau membagikan firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca kepada semua orang. Jangan ketika kita habis ibadah, kita tutup Alkitab, kita mengaminkan firman Tuhan, habis sudah kayak gitu lupa. Kita tidak tahu apa yang kita pelajari, kita tidak tahu apa yang kita baca, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi adik-adik, mari mulai dari hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, dan juga mau menyebarkannya, membagikannya kepada orang lain, kepada teman-teman kita yang seiman, kepada mama papa kita, kepada oma opa kita, kepada kakak atau adik kita, dan kepada semua orang ya adik-adik ya. Mungkin cara kita membagikan firman Tuhan ini tidak harus melalui kata-kata adik-adik. Kita tidak mesti kita datangi teman kita lalu kita buka Alkitab lalu kita berkata-kata tentang firman Tuhan. Tidak perlu adik-adik. Kita bisa membagikan firman Tuhan itu melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari, melalui tutur kata kita, melalui pemikiran kita, melalui tindakan kita, tingkah laku kita adik-adik. Kita harus mau untuk berbuat baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Nah adik-adik, mari mulai hari ini kita tetap percaya pada rencana Tuhan, kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, dan jangan lupa juga untuk kita mau membagikan firman yang sudah kita dengar melalui perkataan kita, sikap kita, dan tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan meresponnya dari KC 17. Mari kita berdiri adik-adik, karena ini kita juga ada gerakannya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan secara bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, segala kesehatan dan juga segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Yesus mau mengajarkan kami ya Tuhan, supaya kami bisa terus berserah kepada Engkau, kami bisa terus mendekatkan diri kepada Engkau, kami bisa terus percaya kepada kuasa-Mu ya Tuhan Yesus atas hidup kami ya Tuhan. Berkati juga supaya kami bisa menyampaikan firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca pada hari ini melalui sikap dan juga perbuatan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, di pagi hari ini kami mau sama-sama berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, Engkau tahu ya Tuhan apa yang sedang kami hadapi pada saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya ini adalah atas rencana-Mu ya Tuhan, atas kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Biarkanlah supaya kami bisa bersama-sama menghadapi virus COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Kuatkanlah kami ya Tuhan, biarkanlah supaya kami bisa terus bersama-sama melakukan hal yang terbaik yang bisa kami lakukan, sehingga virus ini menjadi hilang ya Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan Yesus untuk semua pemerintahan yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan Yesus memberikan kebijaksanaan bagi mereka, biarkanlah supaya mereka bisa membantu untuk mengurangi virus ini dan bahkan menghilangkannya di Indonesia ini ya Tuhan, dalam berbagai cara apapun itu ya Tuhan.
Kami ingin juga berdoa ya Tuhan untuk para dokter, para perawat, dan semua tim medis yang harus berhadapan langsung dengan orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketegaran dan juga kekebalan imun mereka ya Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa menghadapi semua pasien yang ada yang mereka harus hadapi, sehingga mereka tidak ikut terkena virus tersebut ya Bapa. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk gereja kami ya Tuhan Yesus, dan supaya kami bisa terus bersuka cita walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tidak bisa bertatap muka dengan teman kami, tidak bisa bertatap muka dengan kakak lain kami ya Tuhan, dan supaya sukacita selalu ada di dalam ibadah online kami ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa juga Bapa untuk mereka yang sakit ya Tuhan Yesus, mau sembuhkan Bapa melalui tim medis yang merawat mereka, melalui obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan. Engkau memberkati supaya segala sakit penyakit apapun itu menjadi hilang dalam tubuh mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga ingin mendoakan mereka ya Bapa yang harus kehilangan keluarga atau teman atau saudara mereka karena virus COVID ini ya Tuhan Yesus. Biarkanlah ya Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, biarkanlah supaya mereka bisa yakin dan percaya bahwa semuanya ini adalah hal yang Engkau rencanakan bagi mereka yang terbaik untuk mereka juga ya Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa juga Bapa untuk orang yang berulang tahun ya Tuhan. Walaupun dalam situasi seperti ini ya Tuhan, biarkanlah sukacita mereka untuk bertambahnya umur mereka tidak berkurang ya Tuhan Yesus. Berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati supaya segala sesuatu yang mereka impikan Tuhan Yesus mau bantu untuk mencapainya ya Tuhan Yesus. Berkati mereka dan juga keluarga mereka. Berkatilah supaya segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan Yesus menjadikan berhasil ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi dari KC 279. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Oke adik-adik, kita akan doa persembahan. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu atas hari ini. Kami sudah mengumpulkan berkat yang sudah kami beri ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami berikan agar bisa berguna bagi gereja kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari KC 359. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
sudah selesai.